warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Eka Pertiwi dengan NIM 2024-02050. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LAS Haranjaya dengan jurusan Manajemen. Pada video saya kali ini, saya ingin menjelaskan kembali materi yang saya pahami pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Dengan dosen pengampu Dr. Haji Andi Tendrisose, SSN, SE, MSI. Sebelum memasuki materi, apa sih itu MSDM? Nah, MSDM adalah singkatan dari Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana proses merencanakan, merekrut, mengembangkan, dan mengelola sumber daya manusia dalam organisasi agar karyawan dapat bekerja secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan perusahaan dan individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari MSDM. Yang pertama, pentingnya MSDM. Yang kedua, pendekatan strategi dalam MSDM. Yang ketiga, perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Yang keempat, seleksi dan penempatan. Yang kelima, pelatihan. Yang keenam, pengembangan karyawan. Yang ketujuh, kompensasi dalam perusahaan. Dan yang kedelapan, hubungan industrial. Yang kesembilan, pengembangan kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa disebut sebagai K3. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya MSDM. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM sangat penting dalam organisasi karena berperan dalam mengelola tenaga kerja agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Proses manajemen sumber daya manusia meliputi 4 hal. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Menentukan kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasinya untuk mendukung strategi perusahaan. Yang kedua, penyediaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja yang tepat. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan agar selalu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, pemeliharaan tenaga kerja, menjaga kesejahteraan tenaga kerja melalui kompensasi, benefit, dan motivasi. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan strategi dalam MSDM. Pendekatan strategi dalam manajemen sumber daya manusia adalah metode yang digunakan organisasi untuk mengelola sumber daya manusia secara terarah dan terencana guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam penerapannya, pendekatan ini menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi MSDM harus didukung oleh tujuan operasional yang jelas, seperti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih adaptif dan produktif untuk menghadapi perubahan organisasi. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia adalah langkah awal yang krusial dalam pengelolaan tenaga kerja organisasi. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses berkelanjutan yang mencakup formulasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Sedangkan perekrutan sumber daya manusia bertujuan untuk menarik dan memilih kandidat yang tepat guna mengisi posisi yang dibutuhkan, sehingga dapat mendukung efektivitas dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Perencanaan yang matang dan perekrutan yang tepat dapat membantu organisasi mendapatkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Seleksi adalah proses awal untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, agar tugas dapat dijalankan secara efektif oleh individu yang tepat. Kualifikasi yang menjadi dasar seleksi yaitu yang pertama, keahlian, yang kedua, pengalaman, yang ketiga, umur, yang keempat, keadaan fisik, dan yang kelima adalah bakat. Penempatan adalah keputusan strategis menempatkan calon karyawan pada posisi yang paling sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Kualifikasi yang menjadi dasar penempatan yaitu keterampilan, pengalaman kerja, minat dan hobi, status perkawinan, keadaan fisik dan mental, prinsip kesatuan arah, prinsip kemanusiaan, dan efisiensi dan produktivitas kerja. Proses seleksi dan penempatan yang tepat dapat membantu perusahaan agar produktivitas dan efisiensi kerja serta dapat mengurangi risiko kesalahan ketika pemilihan posisi jabatan. Materi yang kelima, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelatihan. Pelatihan dalam MSDM adalah proses pembelajaran terstruktur yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Pelatihan ini tidak hanya penting bagi individu karyawan, tetapi berdampak besar bagi perusahaan dan organisasi secara keseluruhan. Manfaat pelatihan ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, bagi perusahaan, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, bagi karyawan, meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri. Yang ketiga, bagi organisasi, menciptakan lingkungan yang kompeten dan siap bersaing. Dengan pelatihan yang tepat, kualitas sumber daya manusia dapat terus berkembang sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Materi ke-6, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, mempersiapkan pemimpin di masa depan, mendorong inovasi, adaptasi terhadap perubahan, membentuk budaya perusahaan yang positif, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan program pengembangan yang tepat, organisasi tidak hanya membentuk kapasitas individu, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Materi ke-7, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kompensasi dalam perusahaan. Kompensasi dalam perusahaan merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk memberikan penghargaan atas kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Kompensasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung adalah imbalan berbentuk uang yang diterima secara langsung, seperti gaji pokok, upah lembur, bonus dari kinerja, dan insentif atas pencapaian target. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah fasilitas tambahan di luar gaji, seperti tunjangan kesehatan atau BPJS dan asuransi, tunjangan transportasi dan makan, program pensiun, cuti berbayar, tahunan, melahirkan dan sakit, dan juga fasilitas kerja seperti kendaraan dinas,
laptop, dan HP kantor. Materi ke-8, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Hubungan ini dibangun atas prinsip kerjasama, kesetaraan, dan saling menghormati. Peran pihak-pihak dalam hubungan industrial ada 3. Yang pertama, pekerja atau buruh melaksanakan produksi, berhak atas upah layak, dan perlindungan kerja. Yang kedua adalah pengusaha, penyediaan lapangan kerja, dan bertanggung jawab atas kondisi kerja dan kebijakan. Yang terakhir adalah pemerintah, regulator dan pengawasan, serta menjadi penengah dalam konflik. Materi ke-9, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen kinerja karyawan. Manajemen kinerja karyawan adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja individu dan tim selaras dengan tujuan organisasi. Proses ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencangkup perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Penerapan manajemen kinerja karyawan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti faktor individu, tim, kepemimpinan, budaya organisasi, sistem, dan komunikasi. Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan ekonomi, persaingan industri, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi dan inovasi. Dengan manajemen kinerja yang baik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, terarah, dan berbasis hasil yang pada akhirnya mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing perusahaan. Materi yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari penyakit atau kecelakaan akibat kerja. Tujuan utama K3 yaitu menjamin keselamatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, melindungi aset dan lingkungan kerja, dan yang terakhir adalah meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Penerapan K3 yang efektif akan membantu organisasi menciptakan tempat kerja yang kondusif, meningkatkan kinerja karyawan, serta mendorong keberlanjutan operasional perusahaan. So, kesimpulan yang bisa saya tarik dari semua materi yang saya sampaikan yaitu manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses yang meliputi perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja karyawan untuk menciptakan tujuan organisasi dan individu. MSDM sangat penting karena sumber daya manusia adalah aset berharga yang unik, sehingga pengelolaan yang baik mendukung kesuksesan dan daya saing organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan ilmu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.